Mertua selalu bandingkan aku dengan kakak iparku yang seorang wanita karir. Sedangkan aku cuma dianggap numpang hidup. Aku beri dia pelajaran yang setimpal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Suara sendok dan garpu beradu dengan piring porselen malam itu. Aroma masakan memenuhi ruang makan besar di rumah mertua. Tapi bagiku, semua terasa hambar. Di meja panjang dengan taplak putih gading, aku duduk di samping suami, berhadapan dengan kakak ipar dan suaminya. Mertua duduk di kursi utama, tampak anggun dengan pakaian kebaya modernnya. Aku berusaha tersenyum. Meski hatiku tak pernah benar-benar tenang setiap kali berada di rumah ini. Entah kenapa, suasana selalu menyesakkan. Seperti ada tembok besar yang memisahkanku dengan keluarga suami. Coba lihat si kakak iparmu itu. Suara ibu mertua terdengar jelas, menusuk ke telinga. Tangannya menunjuk ke arah wanita yang duduk berhadapan denganku. Baru saja naik jabatan, makin sibuk, makin sukses. Perusahaan tempatnya bekerja sampai rela menaikkan gaji karena prestasinya. Itu baru menantu yang membanggakan. Aku tersenyum kaku, meski jantungku berdetak keras. Rasanya, kalimat itu bukan sekadar pujian untuknya, tapi juga sindiran tajam untukku. Sementara itu, kakak ipar menatapku sambil tersenyum tipis. Ada kebanggaan di wajahnya, seperti seseorang yang baru saja memenangkan perlombaan. "Ah, Ibu terlalu melebih-lebihkan," katanya dengan nada merendah, tapi jelas sekali ia menikmatinya. "Saya hanya berusaha bekerja dengan baik. Lagi pula, kalau kita kerja keras kan pasti ada hasilnya." Aku bisa merasakan setiap tatapannya seperti pisau yang mengiris hatiku. Ia ingin aku tahu bahwa di mata mertua, aku hanyalah bayangan kusam dibanding dirinya. Ibu mertua melanjutkan, "Kalau kamu bisa seperti dia, aku pasti akan lebih tenang. Tidak hanya bergantung pada suami, tapi juga bisa berdiri di atas kaki sendiri. Wanita zaman sekarang itu harus punya karir, harus bisa bantu suami. Bukan hanya diam di rumah, masak, beres-beres, lalu menunggu suami pulang. Itu zaman dulu." Aku menunduk. Air mata hampir tumpah, tapi segera ku tahan. Aku tidak ingin mereka melihatku rapuh. Aku ingin tetap terlihat kuat, meski di dalam, hatiku sudah terkoyak. Suamiku, yang duduk di sampingku, hanya terdiam. Ia sibuk memotong daging di piringnya, seolah tak mendengar. Aku menoleh padanya, berharap ada pembelaan, meski hanya satu kalimat sederhana, "Ibu, jangan begitu." Tapi suaranya tak pernah datang. Diamnya menambah luka yang sudah dalam. Sejenak aku merasa sendirian. Duduk di meja yang penuh dengan makanan mewah, tapi rasa lapar hilang sama sekali. Yang tersisa hanya getir dan perasaan tak berharga. Kakak ipar melanjutkan obrolan tentang pekerjaannya. Rapat besar, target penjualan, penghargaan yang ia terima. Semua didengarkan dengan penuh kekaguman oleh mertua. Aku, yang duduk tepat di seberangnya, seperti tak terlihat. Keberadaanku nyaris tak dihiraukan, seolah aku hanya bayangan yang tak penting. Sesekali aku tersenyum kecil, mencoba menutupi luka. Padahal, kalau mereka tahu yang sebenarnya, mungkin mereka akan bungkam. Karena kenyataannya, perusahaan yang selama ini mereka kira, kantor besar tempat kakak ipar bekerja, adalah milikku. Aku pemiliknya, aku yang membangun dari nol dengan kerja keras, aku yang membayar gaji semua karyawannya, termasuk gaji kakak ipar yang selalu dibanggakan itu. Tapi aku memilih diam. Ada sesuatu dalam diriku yang berkata, belum saatnya. Setelah makan malam selesai, aku membantu membereskan meja. Ibu mertua menatapku, kali ini dengan sorot mata penuh penilaian. "Kamu rajin, itu bagus. Tapi sayang sekali, semua kerajinanmu hanya berhenti di rumah. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau saja kamu seperti kakak iparmu, tentu hidupmu akan lebih dihargai." Aku menunduk, menahan gejolak di dada.
Kata-katanya terus terngiang-ngiang, membuat kepalaku pening. Setiap kalimat seperti racun yang perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhku. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku tak banyak bicara. Jalanan kota penuh lampu, tapi bagiku semua terlihat suram. Suamiku mencoba mengajakku mengobrol, tapi aku hanya menjawab singkat. "Kenapa kamu diam saja waktu ibu bicara begitu?" Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Sudahlah, jangan terlalu diambil hati. Ibu memang seperti itu. Lagi pula, kakak iparmu memang sukses. Ibu hanya ingin kamu termotivasi." Aku tertawa hambar. "Motivasi? Kau pikir kata-kata yang menjatuhkan itu motivasi?" Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang terasa makin pekat di dalam mobil. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata mertua, senyum puas kakak ipar, dan diamnya suami terus menghantui. Aku merasa terjepit, sendirian, tak ada yang membelaku. Tapi di sela tangis yang kutahan, ada sebuah janji yang kubisikkan pada diriku sendiri. Aku akan buktikan. Suatu hari nanti, mereka semua akan tahu siapa yang sebenarnya berharga. Luka ini akan menjadi kekuatanku. Dan ketika waktunya tiba, bukan aku yang akan malu, tapi mereka. Hari itu, rumah mertua kembali ramai. Semua keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan mertua. Balon-balon berwarna emas dan putih menghiasi ruang tamu. Meja besar dipenuhi makanan, dan semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka. Aku pun hadir bersama suami, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana hangat yang ditunjukkan di permukaan. Namun di balik senyum-senyum yang ditunjukkan, aku tahu apa yang menantiku. Seperti biasa, aku harus bersiap menjadi bahan perbandingan. Begitu memasuki ruangan, aku melihat ibu mertua langsung memeluk kakak iparku dengan penuh kebanggaan. "Anakku yang satu ini benar-benar luar biasa," katanya lantang, memastikan semua orang mendengar. Baru saja menerima penghargaan dari kantornya. "Lihat, siapa yang tidak bangga memiliki menantu seperti dia?" Tamu-tamu yang hadir ikut mengangguk, beberapa bahkan memuji dengan suara keras. "Wah, hebat sekali. Jarang ada wanita karir sukses seperti itu. Suami pasti bangga punya istri pintar." Aku berdiri di samping suamiku, tersenyum tipis sambil menahan gejolak dalam dada. Hatiku seakan diremas. Kata-kata itu menusuk, terutama ketika ibu mertua melirikku sekilas lalu melanjutkan, "Coba lihat, berbeda sekali dengan adiknya ini. Sehari-hari hanya di rumah, tak ada yang bisa dibanggakan. Kalau tidak ada suami, entah apa jadinya." Ruangan mendadak hening. Semua mata menoleh ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka meneliti dari ujung kepala hingga kaki, seakan mencari-cari alasan untuk mengamini ucapan mertua. Aku tersenyum. Senyum pahit yang menutupi luka yang semakin menganga. Suamiku di sebelahku, lagi-lagi ia hanya diam. Kepalanya sedikit menunduk, entah malu, entah takut membantah ibunya. Diam yang begitu menyakitkan bagiku. Diam yang membuatku merasa tak berarti, bahkan di mata orang yang seharusnya paling melindungiku. Kakak ipar menambahkan dengan nada rendah hati yang palsu, "Ah, ibu, jangan begitu. Setiap orang punya jalan masing-masing. Adik ipar saya ini pasti juga punya kelebihan." Ia menoleh padaku, senyumnya seakan penuh kepura-puraan, seperti orang yang tahu dirinya menang tapi ingin berpura-pura merendah. Senyum pahitku makin dalam. Aku membalasnya dengan anggukan kecil, meski hatiku menangis. Dalam batinku, aku berteriak, "Andai kau tahu, semua penghargaan itu bukan milikmu. Semua kerja keras yang kau banggakan, kau lakukan di bawah naungan perusahaan milikku. Kau hanyalah karyawan." Tapi biarlah. Hari ini aku masih diam. Sepanjang acara, aku menjadi penonton dari panggung sandiwara keluarga. Ibu mertua terus menonjolkan keberhasilan kakak ipar, mobil barunya, proyek kantornya, bahkan tas mahal yang katanya hasil dari kerja kerasnya sendiri. Semua tamu kagum, dan aku seolah tak ada. Aku menghabiskan waktu di dapur, membantu menyiapkan hidangan. Beberapa saudara perempuan suamiku berbisik-bisik,
sengaja dibuat agar terdengar. Kasihannya, jadi istri tapi cuma numpang hidup. Ibu pasti kecewa punya menantu seperti dia. Coba saja bisa bekerja, mungkin hidupnya lebih dihargai. Aku menahan napas panjang. Ada rasa ingin marah, ingin membela diri, ingin berteriak sekeras-kerasnya. Tapi yang keluar hanyalah satu tarikan senyum pahit yang kaku. Senyum yang bukan lagi tanda kebahagiaan, melainkan tameng agar air mataku tidak jatuh di depan mereka. Malam semakin larut, acara perlahan usai. Semua orang pamit pulang dengan membawa cerita tentang betapa hebatnya kakak ipar, sementara aku hanya meninggalkan kesan samar, tak penting, tak istimewa. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu kota berkelebat, tapi pandanganku kosong. Suamiku menggenggam setir, wajahnya datar. Aku tak tahan lagi. "Kenapa kamu selalu diam?" tanyaku pelan, hampir berbisik, tapi penuh luka. Ia menoleh sebentar, lalu menghela napas. Aku tidak mau memperpanjang masalah. Lagi pula, ibu hanya bicara apa adanya. Aku menoleh, menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Apa adanya? Jadi menurutmu aku memang tak berguna? Jadi benar aku hanya beban? Ia tak menjawab. Diam lagi. Diam yang mematikan. Aku bersandar, menutup mata, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Senyum pahit yang tadi kupasang di depan keluarga kini runtuh, berganti tangis dalam hati. Aku merasa sendirian, terjebak dalam keluarga yang tak pernah benar-benar menerimaku. Namun di sela kesedihan itu, aku tahu satu hal, aku harus bertahan. Luka ini akan menjadi bahan bakar. Senyum pahit ini, kelak akan terganti dengan senyum kemenangan. Hanya soal waktu. Setiap pagi, pemandangan yang sama selalu tersaji di depan mata keluarga. Kakak iparku berangkat kerja dengan penampilan menawan. Blazer mahal, sepatu berhak tinggi yang berkilau, serta tas bermerek menggantung di lengannya. Tak lupa, mobil sedan keluaran terbaru terparkir gagah di halaman, seakan menjadi simbol kesuksesan yang selalu ia pamerkan. Tetangga-tetangga yang kebetulan lewat sering berdecak kagum. Wah, istri Mas Andi benar-benar hebat. Cantik, pintar, karir cemerlang. Ibu mertuanya pasti bangga sekali punya menantu seperti itu. Dan benar saja, ibu mertuaku sering berdiri di teras, menatap penuh kebanggaan. Senyumnya mengembang tiap kali mobil itu melaju meninggalkan halaman. Itulah contoh wanita modern, katanya pada siapapun yang kebetulan mendengar. Bekerja, menghasilkan uang, bisa membantu suami, bisa membanggakan keluarga. Tidak seperti yang hanya bisa diam di rumah. Aku tahu kata-kata itu ditujukan untukku. Meski tidak menyebut namaku, semua orang paham siapa yang dimaksud. Aku yang hanya duduk diam. Aku yang dianggap tidak punya apa-apa. Aku yang dicap sekadar menumpang hidup dari suami. Aku menatap punggung kakak ipar yang berjalan anggun menuju mobilnya. Semua orang melihatnya sebagai simbol kesempurnaan. Rambutnya yang selalu rapi, wajah yang terpoles make up tipis, senyum percaya diri yang ia tebarkan pada siapapun. Semua orang terpesona, semua orang memujinya. Tapi hanya aku yang tahu, di balik topeng kesempurnaan itu ada kenyataan yang berbeda. Karena setiap langkah anggun yang ia ambil, setiap keringat yang ia keluarkan di kantornya, semuanya ia lakukan di bawah naungan perusahaan milikku. Ia bukanlah direktur, bukan manajer, apalagi pemilik. Ia hanya seorang karyawan. Dan gaji yang selalu dibangga-banggakannya itu, berasal dari tanganku. Ironis, bukan? Orang yang selalu dipuji dan diagungkan mertua, sebenarnya hanya menggenggam sisa dari kerja keras yang aku dirikan. Sedangkan aku, pemilik sah dari semua itu, berdiri di balik layar, disamakan dengan orang tak berguna. Namun aku memilih diam. Aku biarkan dunia melihat topeng yang ia kenakan. Karena aku tahu, setiap topeng pasti akan retak ketika waktu menuntut kebenaran. Siang itu, aku mendampingi suamiku menghadiri acara keluarga besar di sebuah restoran mewah. Suasana ramai, penuh canda tawa. Seperti biasa, ibu mertua tak pernah melewatkan kesempatan untuk kembali mengangkat nama kakak ipar.
Coba lihat menantuku yang satu ini, katanya dengan suara lantang, membuat semua kepala menoleh. Mobil barunya hasil jerih payah sendiri. Naik jabatan, punya penghasilan besar. Itu baru namanya wanita hebat. Berbeda sekali dengan adiknya. Kalimat itu menggantung, tapi semua orang tahu kelanjutannya. Beberapa saudaraku tertawa kecil. Sebagian lagi hanya saling pandang, pura-pura tak mendengar. Aku tersenyum. Senyum pahit yang sudah begitu sering kulatih, hingga tampak alami. Kakak ipar menutup mulutnya seolah malu dipuji, tapi jelas sekali sorot matanya penuh kebanggaan. Ia melirikku singkat, seolah ingin memastikan aku melihat betapa semua orang mengaguminya. Aku merasakan sesak di dada, tapi juga ada bara kecil yang menyala. Bara itu berbisik, tunggu waktunya. Semua akan terbalik. Usai makan malam, aku berdiri di balkon restoran, menatap lampu kota yang berkelip. Aku butuh udara, butuh menenangkan diri dari hiruk-pikuk pujian yang menusuk telinga. Seseorang mendekat, seorang sepupu suamiku. Ia menatapku penuh iba. Kamu sabar sekali, ya. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah lama aku marah. Aku tersenyum tipis. Tidak ada gunanya marah sekarang. Biarkan saja orang-orang berkata apa yang mereka mau. Kebenaran akan bicara dengan sendirinya. Sepupu itu menatapku heran, mungkin tidak mengerti apa maksudku. Aku tak menjelaskan lebih jauh. Rahasiaku terlalu besar untuk dibocorkan pada siapapun, bahkan keluarga sendiri. Malam itu, ketika semua orang pulang dengan cerita tentang betapa hebatnya kakak ipar, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Senyum yang kupasang sepanjang hari sudah lenyap, berganti kelelahan dan rasa perih. Aku menatap cermin di kamar, menatap wajahku sendiri. Sampai kapan aku harus terus diam? Tanyaku lirih pada bayangan sendiri. Tapi hati kecilku menjawab, sampai waktunya tiba. Sampai semua orang melihatmu tanpa topeng yang mereka kenakan padamu. Saat itu, bukan hanya senyum pahit yang kau miliki, melainkan senyum kemenangan. Malam itu aku kembali terjaga, menatap langit-langit kamar yang redup diterangi lampu tidur. Suamiku terlelap di sampingku, napasnya teratur, tenang, seolah tak pernah ada badai yang menyelimuti pikiranku. Sementara aku, sekali lagi terjebak dalam gulungan pikiran yang tiada henti. Rahasia besar itu kembali menghantui benakku. Rahasia yang selama ini kupeluk erat, bahkan dari suamiku sendiri. Perusahaan yang selalu dibanggakan kakak iparku, yang selalu dijadikan bahan perbandingan oleh ibu mertua, bukanlah miliknya, bukan pula tempat ia bersinar setinggi langit. Perusahaan itu adalah milikku. Aku masih ingat jelas bagaimana semuanya dimulai. Bertahun-tahun lalu, ketika aku belum menikah, aku menolak menyerahkan mimpiku hanya pada nasib. Aku belajar siang dan malam, menimba ilmu dari buku, seminar, bahkan dari kegagalan. Aku merintis usaha kecil-kecilan dari modal tabungan sendiri. Awalnya, hanya sebuah toko daring sederhana yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Aku belajar tentang manajemen, pemasaran, dan strategi. Setiap rupiah yang masuk, aku putar kembali menjadi modal. Lalu usaha itu berkembang. Dari toko daring, aku berani membuka kantor kecil, merekrut pegawai pertama, lalu kedua, dan seterusnya. Lambat laun, bisnis itu tumbuh menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Aku belajar dari bawah, jatuh bangun, hingga akhirnya berdiri kokoh seperti sekarang. Itu semua kulakukan sebelum aku mengenal suamiku, sebelum aku masuk lingkaran keluarga besar ini. Dan ketika takdir mempertemukanku dengan pria yang kucintai, aku memilih menyimpan sisi itu rapat-rapat. Aku tak ingin rumah tangga yang kubangun ternodai oleh perasaan minder suami terhadap pencapaianku. Aku tahu betapa rapuhnya ego seorang pria, betapa mudahnya mereka merasa tersaingi. Maka aku memilih diam, menyembunyikan segalanya. Aku memilih untuk terlihat sederhana. Aku biarkan dunia mengira aku hanyalah istri yang mengandalkan nafkah dari suami. Aku rela dipandang sebelah mata, dianggap tidak berguna, hanya demi ketenangan rumah tanggaku. Tapi luka yang kualami semakin hari semakin dalam. Ketika ibu mertua menghinaku, aku hanya tersenyum.
Ketika kakak ipar menepuk dada membanggakan pencapaiannya, aku hanya menunduk. Ketika saudara ipar dan para tetangga membicarakan betapa tak bergunanya aku hanya diam. Mereka tidak tahu bahwa setiap bulan, gaji yang diterima kakak iparku berasal dari tanganku. Mereka tidak tahu bahwa mobil yang ia banggakan, cicilannya dibayar dari bonus yang kuizinkan untuknya. Mereka tidak tahu bahwa setiap rapat yang ia ceritakan dengan penuh kebanggaan, sebenarnya ia hadiri dengan status karyawan biasa, sementara diriku, yang duduk di kursi pemilik perusahaan, memilih untuk tidak menampakkan wajahku. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bodoh karena memilih diam? Bukankah lebih mudah jika aku mengungkapkan semuanya? Memperlihatkan siapa sebenarnya yang paling berharga? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, wajah suamiku terbayang. Aku tahu, ia tidak akan siap menerima kenyataan bahwa istrinya adalah seorang pemilik perusahaan besar. Ia terbiasa berpikir bahwa ia adalah penopang utama rumah tangga, bahwa aku bergantung padanya. Jika kebenaran itu terungkap, aku takut yang runtuh bukan hanya topeng kakak iparku, melainkan juga harga diri suamiku. Maka aku kembali menelan luka itu dalam-dalam. Di depan keluarganya, aku tetap istri yang sederhana. Aku tetap menantu yang dipandang remeh. Aku tetap perempuan yang disebut tak berguna. Namun di balik diamku, aku adalah seseorang yang mereka tidak pernah bayangkan. Aku adalah pemilik dari semua yang mereka kagumi. Aku adalah sosok yang sebenarnya menopang kebanggaan yang selama ini mereka junjung. Suatu hari nanti, aku tahu rahasia ini tak akan bisa terus kusembunyikan. Akan ada waktu ketika topeng itu jatuh, dan semua orang melihat wajah aslinya. Namun sampai saat itu tiba, aku memilih menunggu. Menunggu dengan luka, dengan sabar, dan dengan keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Aku menatap cermin kecil di meja rias. Wajahku tampak letih namun mataku menyala dengan tekad. Aku berbisik pada diriku sendiri. Rahasia ini adalah pelindungku, sekaligus senjataku. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu matahari bersinar terik, memantulkan cahaya ke halaman rumah mertuaku yang luas. Rumah besar itu berdiri megah dengan pilar-pilar putih menjulang, simbol kekuasaan dan kebanggaan keluarga. Aku melangkah masuk dengan langkah pelan, membawa senyum sopan seperti biasa. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, kedatanganku akan kembali menjadi bahan perbandingan. Tak butuh waktu lama sebelum suara lantang mertuaku terdengar dari ruang tamu. "Lihatlah dia," katanya dengan nada penuh kebanggaan, sambil menunjuk kakak iparku yang baru datang dengan gaun kerja rapi dan parfum mahal yang menyeruak ke seluruh ruangan. Perempuan seperti ini yang seharusnya jadi panutan. Bekerja keras, sukses, punya penghasilan. Bukan cuma duduk di rumah mengandalkan suami. Aku berhenti sejenak, merasakan jantungku berdetak cepat. Kata-kata itu menusuk. Meskipun tidak menyebut namaku langsung, aku tahu siapa yang dimaksud. Semua orang di ruangan itu tahu. Kakak iparku tersenyum anggun, duduk di kursi empuk sambil merapikan rambutnya. "Ah, ibu terlalu berlebihan. Saya hanya berusaha membantu keluarga. Kan itu memang kewajiban kita sebagai istri." Nada suaranya rendah hati, tapi tatapan matanya penuh dengan kesombongan yang disembunyikan di balik topeng kesopanan. Aku duduk di sisi suamiku, menunduk pelan. Suamiku menggenggam tanganku sebentar, lalu segera melepaskannya, seolah takut dilihat ibunya. "Aku nggak apa-apa," bisikku lirih, meski hatiku berkata sebaliknya. Mertuaku terus berbicara panjang lebar. Kalau punya menantu seperti dia, hati orang tua mana yang tidak bangga? Punya menantu yang bisa mengangkat nama keluarga, yang pekerjaannya jelas, yang bisa mandiri. Ia melirik arahku sekilas, dengan tatapan tajam yang seakan berkata, "Dan kamu tidak ada apa-apanya." Suasana ruang tamu menjadi saksi bagaimana aku kembali ditempatkan di posisi yang paling rendah. Aku hanya mampu menarik napas panjang, menahan diri agar tidak menunjukkan sakit hati. Salah satu tante ikut menimpali, memang rezekinya Kak Rania, bisa dapat pekerjaan di perusahaan besar. Saya dengar gajinya besar sekali. Luar biasa. Aku nyaris tertawa getir. Perusahaan besar yang mereka banggakan itu adalah milikku.
Aku yang memutuskan siapa yang naik jabatan, siapa yang mendapat penghargaan. Dan kakak iparku hanyalah salah satu pegawai yang selama ini berdiri di bawahku. Ironisnya, aku tidak pernah membuka mulut tentang itu. Kakak iparku tersenyum, pura-pura merendah. Ah, tante, jangan begitu. Saya masih banyak belajar. Untung punya bos yang baik, jadi bisa berkembang. Aku menunduk, menggigit bibir. Bos yang baik itu aku sendiri, gumamku dalam hati. Tapi aku tetap diam. Mertuaku menoleh ke arahku. Kamu dengar, kan? Belajarlah dari kakak iparmu. Jangan cuma sibuk di dapur, di rumah. Dunia ini luas. Kalau cuma masak sama bersih-bersih, semua orang juga bisa. Dadaku terasa sesak. Aku ingin sekali berteriak bahwa tidak semua orang bisa bertahan membangun perusahaan dari nol. Tidak semua orang bisa menghadapi jatuh bangun bisnis. Tidak semua orang bisa berdiri di puncak tanpa harus pamer. Tapi aku menahan diri. Aku menatap jam di dinding, berharap waktu berlalu lebih cepat. Namun detik berjalan begitu lambat. Setiap kata-kata mertua dan kakak iparku bagai jarum yang menusuk kulitku. Di meja, kue buatanku yang kubawa dari rumah diletakkan begitu saja tanpa disentuh. Sementara hadiah dari kakak iparku dibuka dengan riang gembira. Lihat, ini baru pantas. Ucap mertuaku sambil memamerkan hadiah itu ke semua orang. Kalau kasih sesuatu ya yang bermanfaat, bukan sekadar kue. Aku menunduk semakin dalam, mencoba menyembunyikan kilatan air mata yang hampir jatuh. Suamiku hanya terdiam, seolah menjadi penonton bisu dalam drama yang setiap hari kuhadapi. Namun di balik kesunyian itu, dalam hati kecilku ada suara lain yang perlahan bangkit. Kesombongan mereka yang membara justru menjadi bahan bakar bagi tekadku. Aku tak perlu berteriak untuk membuktikan siapa diriku. Semua akan terbuka pada waktunya. Aku tersenyum tipis, bukan lagi senyum pahit, melainkan senyum yang menyimpan janji. Aku tahu, hari akan tiba ketika dunia melihat siapa sebenarnya yang lebih kuat dan lebih berarti. Dan saat itu, mereka yang merendahkanku akan merasakan malu yang tak bisa mereka sembunyikan. Hari itu, ruang tamu rumah mertuaku dipenuhi suara tawa dan percakapan hangat keluarga besar. Aroma sate yang dibakar di halaman menyusup lewat jendela, bercampur dengan wangi parfum yang mahal dan mencolok. Semua orang terlihat begitu menikmati kebersamaan itu, kecuali aku. Aku duduk di sudut ruangan, berusaha menyembunyikan wajahku yang kaku dengan senyum tipis. Mataku menatap lantai marmer yang berkilau, padahal telingaku tak bisa mengabaikan kata-kata yang terus meluncur dari bibir mertuaku. Kalau saja semua menantu bisa seperti Rani. Suara mertua terdengar nyaring, menembus riuh rendah obrolan. Punya pekerjaan, bisa mengangkat nama keluarga, tidak cuma diam di rumah. Aku jadi merasa punya kebanggaan. Coba lihat menantu satunya itu. Ia berhenti sejenak, tapi tatapannya jelas tertuju padaku. Apa yang bisa dibanggakan? Masak? Cuci piring? Itu kerjaan pembantu juga bisa. Beberapa orang tertawa kecil. Ada pula yang hanya terdiam, tapi aku tahu di hati mereka mungkin setuju. Kakak iparku, Rani, hanya tersenyum, pura-pura merendah. Sudahlah, Bu. Jangan begitu. Setiap orang kan punya pilihan hidup masing-masing. Namun nada suaranya terdengar seperti minyak yang dituang ke atas api. Aku merasakan dadaku bergemuruh. Api itu semakin membesar, membakar sabarku. Selama ini aku memilih diam. Aku biarkan mereka bicara. Aku biarkan mereka memandang rendah. Tapi malam itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus menelan semua hinaan ini? Aku melirik suamiku. Dia sibuk memainkan ponselnya, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Aku ingin berteriak, ingin mengguncangnya agar sadar, agar tahu bagaimana aku terluka. Tapi yang keluar dari bibirku hanya desahan panjang. Mertuaku bangkit dari kursinya, berjalan ke tengah ruangan sambil menunjuk Rani. Lihat dia, baru bekerja 5 tahun saja sudah bisa beli mobil. Kalau begini terus, aku yakin sebentar lagi dia bisa punya rumah sendiri. Itulah menantu kebanggaan. Kamu seharusnya belajar darinya, katanya sambil menatapku tajam.
Aku menunduk. Tapi kali ini bukan karena malu. Aku sedang berusaha keras mengendalikan amarah yang mulai menyeruak. Dalam hati aku berkata, kalau saja mereka tahu, mobil yang dipakai Rani dibeli dengan bonus yang aku tanda tangani sendiri, rumah yang ia tempati masih atas namaku, dan gaji yang ia banggakan berasal dari perusahaan yang kuciptakan dengan darah dan air mata. Aku ingin sekali berdiri, menantang balik semua kata-kata itu. Tapi aku masih menahan diri. Hanya saja, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Saat aku beranjak ke dapur, salah satu sepupu suamiku menghampiriku. Gadis itu menatapku penuh iba. "Kak, sabar ya. Aku tahu kakak orang hebat. Aku sering baca berita tentang perusahaan itu, dan aku tahu siapa yang benar-benar ada di baliknya. Kalau mereka meremehkan kakak, biarkan saja. Waktunya akan datang, Kak." Aku terpaku. Kata-kata sederhana itu seperti menyiram bensin ke api dalam dadaku. Bukan untuk membakar habis, melainkan untuk menguatkanku. Aku sadar, aku tidak benar-benar sendirian. Ada mata yang melihat, ada hati yang mengerti. Aku kembali ke ruang tamu dengan langkah lebih mantap. Senyumku tetap ada. Tapi kali ini bukan senyum kepura-puraan. Senyum itu menyimpan tekad, menyimpan janji pada diriku sendiri. Aku duduk lagi di kursi, kali ini tegak, bukan membungkuk. Rani melirik ke arahku, seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mertuaku juga sempat memperhatikan sekilas, tapi kemudian kembali larut dalam pujian untuk menantu kesayangannya. Di dalam dadaku, suara hatiku berteriak, kesabaran ada batasnya. Dan aku sudah berada di ujungnya. Tak lama lagi, kalian akan tahu siapa sebenarnya yang kalian remehkan. Aku menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang kelam. Di balik kegelapan itu, ada bintang yang berkilau. Begitu pula dengan diriku. Meski terus dipendam, sinar itu tak akan selamanya bisa tertutupi. Hari itu udara terasa berat sejak pagi. Rumah besar mertuaku dipenuhi hiruk-pikuk persiapan acara keluarga tahunan yang selalu dibuat meriah. Semua anggota keluarga besar datang, dari yang tinggal di kota hingga yang jauh di kampung. Suara riuh anak-anak berlari di halaman, aroma masakan daging yang dimasak besar-besaran menyeruak ke seluruh ruangan, dan deretan mobil mewah berjejer di halaman depan, membuat rumah itu semakin penuh gengsi. Aku datang bersama suamiku, mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada tas mahal. Aku memang selalu memilih tampil sederhana. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak suka memamerkan sesuatu. Namun di mata mereka, kesederhanaanku justru dianggap kelemahan. Begitu aku masuk ke ruang tamu, suara mertuaku langsung terdengar keras. "Nah, akhirnya datang juga. Sudah pada nungguin. Coba lihat, semua sudah berkumpul, tinggal kamu yang telat." Kalau Rani itu selalu tepat waktu. Kalau ada rapat di kantornya, katanya dia bisa datang bahkan lebih awal. Memang beda ya sama kamu. Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku kembali digores. Suamiku di sampingku terdiam, pura-pura sibuk merapikan jasnya. Rani, kakak iparku, muncul dengan gaun kerja rapi, rambut disanggul anggun, dan sebuah tas bermerek tergantung di lengannya. Ia melangkah penuh percaya diri, menyapa semua orang dengan suara manis. "Maaf, macet di jalan. Untung bisa sampai juga. Tadi sempat ada telepon dari kantor, sibuk sekali akhir-akhir ini." Mata semua orang berbinar mendengarnya. Tante-tante langsung berdecak kagum, paman-paman memuji, sementara mertuaku tak berhenti mengangkat namanya. "Lihatlah menantu kebanggaan kita ini," ucap mertuaku dengan bangga. "Pekerja keras, selalu sibuk karena pekerjaannya penting. Kamu itu beruntung sekali punya istri seperti dia," katanya sambil menepuk bahu suami Rani. Kemudian, seperti biasa, matanya beralih padaku. "Coba kamu lihat dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu banggakan? Cuma tahu ngurus rumah. Kalau bukan karena anakku, kamu mau hidup dari mana? Kalau dibandingkan dengan Rani, kamu itu tidak ada apa-apanya." Ruangan itu menjadi hening sesaat. Semua mata tertuju padaku. Beberapa hanya menunduk.
Mungkin merasa tidak enak, tapi tak ada yang berani membela. Aku merasakan api di dadaku semakin membara. Kata-kata itu bagaikan pukulan yang menghantam harga diriku, berkali-kali. Selama ini aku memilih diam, tapi hari itu, entah mengapa, aku merasa waktunya sudah semakin dekat. Hari yang kutentukan untuk membuka segalanya. Aku tersenyum, lalu berkata pelan namun jelas, "Ibu benar, saya memang hanya mengurus rumah. Tapi tidak semua yang mengurus rumah berarti tidak berguna." Mertua mengangkat alis, menatapku tajam. "Maksudmu apa?" "Jangan sok membela diri. Fakta itu tetap fakta. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rani." Aku menahan diri untuk tidak langsung melawan. Pandanganku justru beralih pada Rani yang terlihat semakin puas. Wajahnya menunjukkan kemenangan yang tidak diucapkan. Obrolan berlanjut dengan semua orang kembali menyanjung Rani. Tentang pekerjaannya, tentang prestasinya, tentang betapa dia dianggap sebagai istri ideal. Aku duduk diam, tapi di dalam hatiku aku mulai menghitung waktu. Aku tahu, perusahaan yang mereka banggakan itu sedang merencanakan pengumuman besar. Sebuah acara resmi dalam waktu dekat di mana namaku akan disebut sebagai pemilik sekaligus pendiri. Dan hari itu akan menjadi titik balik segalanya. Sambil menatap wajah mertuaku yang terus merendahkanku, aku berkata dalam hati, "Biarlah untuk terakhir kalinya aku menjadi bahan ejekan kalian. Karena sebentar lagi, dunia akan tahu siapa sebenarnya yang lebih pantas dihormati." Api dalam dadaku kini sudah tak lagi bisa dipadamkan. Hari yang kutentukan sudah semakin dekat. Aku duduk di kursi panjang berlapis kain bludru merah marun itu. Ruang keluarga besar yang dipenuhi ornamen emas, lukisan-lukisan klasik, dan lampu gantung kristal tampak megah. Seakan menjadi saksi bisu dari drama yang tak henti-hentinya dimainkan oleh mertua dan kakak iparku. Aku hanya tersenyum tipis. Seolah semua ejekan yang diarahkan kepadaku tak pernah menembus hatiku. Padahal, dalam diam, ada bara yang kian menyala. Kalau tidak bisa jadi wanita sukses seperti kakakmu, setidaknya belajarlah darinya. Jangan hanya bisa menghabiskan uang suami, kata mertuaku dengan suara lantang, membuat beberapa kerabat menoleh. Ucapan itu diiringi tawa kecil kakak iparku, yang sejak tadi memang berusaha menunjukkan dirinya lebih segalanya dariku. Aku melirik sejenak, lalu kembali menunduk sambil memainkan cangkir teh hangat di tanganku. Senyumku tetap terjaga, meski hatiku seperti diguyur bara api. "Iya, Bu," jawabku pendek, membuat mertua semakin merasa menang. Kakak iparku melanjutkan, "Aku baru saja mendapat proyek baru di perusahaan. Bosku bilang aku pekerja andalan, tanpa aku rasanya perusahaan itu tidak akan berjalan." Nada suaranya penuh kebanggaan, matanya melirik arahku, seperti ingin menegaskan betapa kecilnya aku di hadapan semua orang. Aku mengangkat wajahku, tersenyum lagi. Tapi kali ini senyumku bukan senyum biasa. Ada ketenangan yang menyiratkan sesuatu yang tak dimengerti oleh mereka. Senyum yang lahir dari keyakinan bahwa kebenaran dan fakta tak lama lagi akan membungkam segala kesombongan. "Bagus sekali, Mbak. Berarti perusahaan itu benar-benar menghargai kerja kerasmu ya?" Ucapku lembut, seakan tulus. Padahal, hatiku hampir ingin tertawa. "Jelas. Tidak seperti kamu yang cuma tahu memasak di dapur," balasnya cepat, tak memberi kesempatan pada orang lain untuk mengalihkan topik. Ia sengaja ingin menjatuhkan harga diriku di depan keluarga besar. Beberapa kerabat mengangguk-angguk, sebagian bahkan ikut menimpali dengan tawa setuju. Aku tahu, mereka pun hanya menilai dari apa yang tampak di permukaan. Mereka tidak tahu kebenaran yang kusimpan rapat-rapat selama ini. Aku meneguk tehnya perlahan. Pandanganku menelusuri wajah-wajah yang hadir malam itu. Ada rasa getir, ada luka yang sudah terlalu lama kutahan. Namun di atas semua itu, ada keyakinan yang menenangkan. Waktuku sudah semakin dekat. Kalau saja kamu bisa belajar darinya, aku tidak perlu malu kalau cerita tentang menantuku ke orang lain, kata mertua, kali ini lebih tajam, bahkan tanpa sedikit pun menahan diri. Aku hanya tersenyum, menaruh cangkirku kembali ke meja. "Malu ya, Bu?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Namun justru karena lirihnya suara itu, semua orang diam dan menoleh. Mertua menyipitkan mata,
tidak paham dengan arah pembicaraan. Ya, tentu saja. Apa salahnya kalau aku malu? Semua orang punya menantu yang bekerja, punya karir. Aku? Menantuku hanya tahu berdiam di rumah. Memalukan. Seketika ruangan terasa sunyi. Senyumku masih terukir. Namun kali ini ada sorot tajam dalam mataku. Senyum yang bukan lagi bentuk kepasrahan, melainkan tanda bahwa badai yang selama ini mereka anggap tidak akan pernah datang, kini mulai mendekat. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Baiklah, Bu. Kalau begitu, biarkan malam ini menjadi malam terakhir Ibu merasa malu karena aku." Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang menahan napas. Kakak iparku menoleh cepat. Wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan meski ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil. "Maksudmu apa?" tanyanya setengah berbisik. Aku hanya menatapnya, lalu kembali mengukir senyum. Senyum yang tenang, tapi menusuk. Senyum yang membuat mereka tanpa sadar merasakan ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu, tanpa aku harus meninggikan suara, aku tahu aku berhasil membungkam mereka dengan satu hal sederhana. Senyum yang menyimpan rahasia. Dan aku menunggu, dengan sabar. Karena aku tahu, saat kebenaran terbuka, tak ada satupun dari mereka yang bisa berkutik. Suasana yang semula riuh dengan tawa dan percakapan ringan tiba-tiba berubah beku. Semua mata tertuju padaku, seakan tidak percaya dengan kalimat yang baru saja keluar dari bibirku. "Perusahaan tempatmu bekerja, itu milikku. Kamu hanyalah karyawan di sana." Ucapanku tegas, datar, tanpa ada sedikit pun keraguan. Cangkir yang dipegang kakak iparku hampir terjatuh dari tangannya. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini memucat, seperti darahnya menguap seketika. Mertuaku menoleh cepat, menatapku dengan mata melebar, berusaha mencari celah bahwa mungkin aku hanya bercanda atau salah bicara. Namun senyumku tetap tenang. Senyum yang sama seperti tadi. Hanya saja kali ini ada ketegasan yang membuat semua orang tidak bisa menganggapnya sekadar gurauan. "Apa? Apa maksudmu?" Suara mertua bergetar, nyaris tak percaya. Aku bersandar pelan ke kursi, lalu melipat kedua tanganku di pangkuan. Selama ini ibu selalu memandang rendah aku. Ibu pikir aku hanya menghabiskan uang anak ibu, hanya menunggu di rumah tanpa berbuat apa-apa. Padahal, kenyataannya berbeda jauh. Aku yang membangun perusahaan itu. Aku yang memimpin, aku yang menanggung semua resikonya. Dan, aku berhenti sejenak, menatap lurus kakak iparku yang kini menunduk. "Aku yang memberi kamu pekerjaan." Kakak iparku menelan ludah, tangannya gemetar. "Itu tidak mungkin. Semua orang tahu kalau bos besar perusahaan itu laki-laki paruh baya. Aku sering melihatnya, aku bahkan pernah ikut rapat dengannya." Aku tersenyum samar, kali ini lebih menusuk. "Benar, dia memang sering memimpin rapat. Tapi apakah kamu pernah bertanya siapa pemilik sebenarnya? Apakah kamu pernah mengecek nama di balik kepemilikan saham? Tidak, karena kamu terlalu sibuk membanggakan dirimu sebagai karyawan teladan. Kamu tidak tahu, setiap keputusan besar yang kamu anggap datang dari atasanmu itu, sebenarnya aku yang menandatangani." Ruangan kembali hening. Beberapa kerabat saling berbisik, sebagian lagi hanya terpaku dengan mulut sedikit terbuka. Mertuaku masih terdiam, tetapi sorot matanya mulai berubah, antara tidak percaya, marah, dan takut. "Jadi, kamu selama ini menipu kami?" tanyanya dengan nada meninggi. Aku menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Aku tidak pernah menipu siapapun. Aku hanya memilih diam, karena aku menghormati keluarga ini. Aku tidak pernah ingin menyombongkan diri. Tapi jika setiap waktu aku terus dijatuhkan, dibandingkan, dihina, maka wajar jika pada akhirnya aku bicara." Kakak iparku semakin pucat. Ia mencoba membela diri. "Kalau memang kamu pemiliknya, buktikan. Jangan hanya bicara besar di depan semua orang." Suaranya bergetar, penuh panik. Aku menarik ponselku dari dalam tas. Dengan beberapa ketukan jari, aku menampilkan sebuah dokumen digital di layar, akta kepemilikan perusahaan, dengan namaku tertera jelas sebagai pemilik sah.
Aku membalikkan layar ponsel itu agar semua orang bisa melihat. Ini buktinya. Suaraku tegas, tak memberi ruang untuk bantahan. Beberapa tamu langsung mencondongkan tubuh, memastikan apa yang mereka lihat benar adanya. Desahan kaget, gumaman tak percaya, terdengar dari berbagai sudut ruangan. Kakak iparku menutup mulut dengan tangan. Wajahnya penuh ketakutan. Mertuaku terperanjat, tangannya bergetar di pangkuan. Semua kebanggaan, semua kata-kata yang pernah ia lontarkan untuk meninggikan kakak iparku dan merendahkanku, kini hancur dalam sekejap. Aku berdiri perlahan, membiarkan semua mata tetap tertuju padaku. Mulai malam ini, tidak ada lagi yang meremehkanku. Tidak ada lagi yang menjadikan aku bahan ejekan. Dan kamu, aku menatap kakak iparku tajam, anggaplah ini akhir dari perjalananmu di perusahaanku. Besok, kamu tidak perlu datang lagi. Aku tidak butuh karyawan yang penuh kesombongan dan hanya menjadikan statusnya alat untuk merendahkan orang lain. Suara isak kecil terdengar dari arah kakak iparku. Ia menunduk, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, mertuaku hanya bisa terdiam. Kata-kata yang biasanya tajam, kini tak lagi keluar dari bibirnya. Semua tamu yang hadir menjadi saksi, bagaimana menantu yang selama ini dianggap rendah, ternyata jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Aku menunduk sedikit, memberi senyum yang tenang. Senyum yang kali ini bukan lagi tameng kesabaran, melainkan tanda bahwa aku sudah memenangkan pertempuran panjang ini. Malam itu, di hadapan semua orang, rahasia yang kusimpan rapat akhirnya terungkap. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa membungkamku. Kakak iparku masih berusaha keras menyangkal, meski wajahnya sudah pucat pasi. Tangannya gemetar, napasnya memburu, namun bibirnya tetap mencoba menyusun kata-kata. Itu pasti palsu. Kamu memalsukan dokumen hanya untuk menjatuhkanku. Suaranya meninggi, seperti orang yang sedang tenggelam dan berusaha menggapai udara. Aku menatapnya lama, lalu menekan sebuah tombol di ponselku. Beberapa detik kemudian, layar televisi besar di ruang keluarga menampilkan presentasi resmi, logo perusahaan, laporan keuangan, serta struktur kepemilikan yang jelas-jelas mencantumkan namaku sebagai pemegang saham tunggal. Semua data langsung terhubung dari server perusahaan, bukan file yang bisa dimanipulasi begitu saja. Apakah ini juga menurutmu palsu? Tanyaku datar, dingin. Ruangan seketika sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, beradu dengan jantung semua orang yang berdetak lebih cepat. Mertuaku yang sejak tadi menahan diri akhirnya membuka suara, meski nadanya lemah. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang dari dulu? Aku menoleh padanya, menatap lurus ke dalam matanya. Karena aku tidak pernah merasa perlu. Aku menikah bukan untuk pamer harta. Aku datang ke keluarga ini dengan niat tulus, ingin menjadi bagian yang utuh. Tapi yang ku dapat, caci maki, perbandingan, hinaan, dan semua yang merendahkan martabatku. Sampai kapan aku harus diam? Wajah mertua memerah, berganti antara malu dan kesal. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Semua tamu yang hadir kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi hormat, melainkan heran dan, mungkin, kasihan. Sementara kakak iparku mulai tak kuasa menahan tangis. Aku tidak tahu. Aku pikir selama ini aku lebih baik darimu. Suaranya terputus-putus, matanya merah, air mata menetes di pipi. Namun, di balik isakannya, ada sisa kesombongan yang enggan benar-benar hilang. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa kalau kau ingin merasa lebih baik dariku. Tapi jangan pernah melakukannya dengan cara merendahkan orang lain. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri." Tamu-tamu keluarga yang semula hanya jadi penonton kini ikut bersuara. Beberapa berbisik lirih. Ya ampun. Jadi benar perusahaan itu miliknya. Pantas dia diam saja selama ini, rupanya menahan diri. Malunya keluarga ini, selalu menghina padahal yang dihina jauh di atas mereka. Bisikan-bisikan itu jelas terdengar oleh mertua dan kakak iparku.
Wajah mereka makin merah padam, antara marah, malu, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku menatap sekeliling, menegakkan tubuhku, lalu berbicara lantang agar semua orang mendengar. Aku bukan orang yang suka membuka aib. Tapi malam ini, aku sudah terlalu sering dilecehkan, diremehkan, dan dibandingkan. Maka biarlah kalian semua tahu siapa aku sebenarnya, agar tidak ada lagi yang berani memperlakukanku semena-mena. Hening kembali menyelimuti ruangan. Semua mata kini tertuju pada mertua dan kakak iparku, yang hanya bisa menunduk tanpa daya. Suami yang sejak tadi diam pun terlihat gelisah. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam lutut, entah karena malu atau karena menyesal tak pernah membelaku. Aku berdiri perlahan, lalu menatap langsung ke arah mertuaku. Bu, selama ini ibu bangga pada anak menantu yang bekerja sebagai karyawan di perusahaanku. Tapi ibu lupa, menantu yang ibu hina sebagai pengangguran, inilah pemilik yang membayar gajinya setiap bulan. Jadi, sebelum merendahkan orang lain, alangkah baiknya kalau ibu belajar menghargai dulu. Kalimat itu bagai palu yang menghantam tepat di dada mertuaku. Ia menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh noda malu. Kakak iparku semakin terisak, menutup wajah dengan kedua tangan. Dan aku tetap berdiri tegak, dengan senyum yang bukan lagi pahit, melainkan sebuah senyum kemenangan. Malam itu, di hadapan semua keluarga besar, kesombongan runtuh. Semua hinaan dan ejekan yang pernah kulewati, kini kembali kepada mereka sebagai tamparan paling keras. Aku sudah membungkam mereka tanpa harus berteriak. Dengan kebenaran, dengan bukti, dengan siapa diriku yang sesungguhnya. Suasana ruangan mendadak berat, seakan udara ikut membeku. Kata-kataku menggema, membuat setiap orang yang hadir menelan ludah. Bahkan tak sedikit yang menunduk karena tak sanggup menatap drama yang sedang terjadi di hadapan mereka. Mulai hari ini, kamu saya berhentikan dari perusahaan. Kalimat itu aku ucapkan dengan dingin, penuh ketegasan, tanpa sedikit pun celah untuk disalahartikan. Kakak iparku terhenyak. Wajahnya memucat, air mata yang sedari tadi mengalir kini semakin deras. Ia terisak, tubuhnya bergetar, seakan tanah di bawahnya goyah dan siap menelannya kapan saja. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku butuh pekerjaan itu. Aku sudah mengorbankan banyak hal demi karierku di sana. Suaranya lirih, nyaris seperti rintihan, namun matanya masih menyimpan sedikit sisa harga diri yang tak rela dihancurkan. Aku menatapnya lama, dingin, tanpa sedikit pun rasa iba. Bukan aku yang menghancurkanmu. Kamu sendiri yang melakukannya. Kesombonganmu, sikapmu yang suka merendahkan orang lain, itu yang membawamu ke titik ini. Perusahaan tidak butuh karyawan yang hanya pandai membanggakan diri tapi tak punya kerendahan hati. Tapi, suaranya tercekat, napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah mertuaku, berharap mendapat pembelaan. Dan benar saja, mertuaku yang sejak tadi hanya menunduk akhirnya bersuara, meski nadanya lebih bernada memohon daripada memerintah. Jangan terlalu kejam pada kakak iparmu. Bagaimanapun juga dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Kalau ada salah, masih bisa dimaafkan. Jangan sampai keputusanmu ini mempermalukan keluarga besar kita. Suaranya terdengar getir, penuh tekanan. Jelas sekali ia tak mampu menahan rasa malu yang sudah menelannya di hadapan para tamu. Aku menghela napas panjang, lalu menatap mertuaku dengan sorot mata yang tajam. Bu, selama ini saya diam, saya sabar, bahkan rela menahan semua hinaan dan cemoohan ibu. Tapi sekarang, ketika semuanya terbongkar, ibu masih ingin membela orang yang sudah berulang kali merendahkan saya? Bukankah selama ini ibu sendiri yang selalu membanggakan dia sebagai karyawan teladan, tanpa pernah tahu bahwa sayalah bos yang memberinya gaji? Wajah mertua menegang, tak sanggup membalas. Urat di pelipisnya tampak menonjol. Antara marah dan malu bercampur menjadi satu. Namun kali ini, kata-kata yang biasanya keluar deras, kini hanya terjebak di tenggorokan. Kakak iparku kembali menangis, kini lebih keras. Ia terisak sambil meraih tanganku, mencoba memohon. Tolong, aku janji tidak akan sombong lagi. Aku janji tidak akan merendahkanmu lagi. Aku butuh pekerjaan itu.
Kalau aku kehilangan semuanya, aku akan hancur. Aku menarik tanganku pelan dari genggamannya. Tatapanku tetap dingin. Kamu sudah diberi kesempatan selama ini, tapi kamu menyia-nyiakannya. Sekarang, ini bukan sekadar tentang aku. Ini tentang prinsip. Aku tidak bisa membiarkan perusahaan yang kubangun dengan darah dan keringat dipimpin oleh orang yang tidak punya sikap. Aku tidak butuh karyawan yang hanya mementingkan citra diri tapi lupa akan nilai kemanusiaan. Tamu-tamu keluarga menunduk, sebagian menghela napas berat. Ada yang berbisik pelan, tegas sekali dia. Pantas saja perusahaan itu bisa sebesar sekarang. Ada pula yang mengangguk pelan, seakan setuju dengan keputusanku. Aku berdiri perlahan, tegak, menatap semua orang di ruangan itu. Keputusan ini final. Mulai besok, semua aksesmu ke perusahaan akan dicabut. Dan anggaplah ini pelajaran. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kamu merasa lebih tinggi. Karena ada saatnya kesombongan itu akan runtuh di hadapan kebenaran. Kakak iparku terisak semakin keras. Wajahnya basah oleh air mata. Mertuaku terdiam, wajahnya menegang, seakan kata-kata terakhirku menjadi tamparan keras yang menghancurkan semua kebanggaan yang pernah ia junjung. Suamiku yang sejak tadi hanya menjadi penonton, kini menunduk dalam-dalam. Wajahnya penuh rasa bersalah. Namun ia tak berani berkata apapun. Aku melangkah pergi meninggalkan ruangan, membiarkan keheningan, tangisan, dan rasa malu tertinggal di belakangku. Untuk pertama kalinya, aku berdiri bukan sebagai menantu yang lemah dan hanya diam, tapi sebagai diriku yang sebenarnya, seorang perempuan yang berharga, tegas, dan tak lagi bisa diremehkan. Malam itu, aku tahu, aku telah mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah dinamika keluarga ini selamanya. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, tubuhku lurus, sorot mataku mantap. Tidak ada lagi sisa getaran di suara, tidak ada lagi senyum pahit yang selama ini menjadi tamengku. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai seorang menantu, aku berdiri tanpa merasa lebih rendah dari siapapun. Mertuaku menunduk, bibirnya bergetar, namun tak satu pun kata keluar. Biasanya ia yang paling lantang bersuara, menyindirku di depan semua orang, memuji kakak ipar tanpa henti. Tapi malam itu, semua kebanggaannya runtuh seketika. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana matanya bergetar menahan malu. Raut wajahnya kehilangan warna, berganti dengan pias yang tak mampu disembunyikan. Ia sadar, selama ini yang ia remehkan justru penopang keluarga, tulang punggung yang diam-diam menjaga nama baik mereka di luar sana. Kakak iparku masih terduduk, wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya gemetar, suaranya parau menahan isak. Kesombongan yang dulu menempel di setiap kata-katanya kini lenyap, digantikan dengan rasa takut dan putus asa. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tamu-tamu keluarga besar yang hadir menatapku dengan sorot berbeda. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat, bahkan mungkin kekaguman yang mereka sendiri tak sangka bisa mereka rasakan padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lantang namun tetap tenang. Selama ini, aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, bukan karena aku tidak mampu membalas. Aku hanya percaya bahwa setiap keluarga seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling merendahkan. Tapi jika kesabaranku selalu dianggap kelemahan, maka biarlah kenyataan yang berbicara. Aku berhenti sejenak, membiarkan setiap kata menancap di hati mereka. Hari ini, aku tidak membuktikan apapun dengan amarah. Aku membuktikan dengan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Hening menyelimuti ruangan. Aku bisa mendengar suara napas berat beberapa orang, bisa melihat bagaimana sebagian menahan air mata simpati, dan sebagian lagi menunduk malu karena pernah ikut meremehkanku. Suamiku yang sejak awal hanya terdiam kini mengangkat wajahnya. Sorot matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku terlalu lama membiarkanmu sendirian menghadapi semua ini. Aku takut pada ibu, aku takut membuat masalah di keluarga. Tapi aku salah. Aku seharusnya berdiri di sisimu sejak awal.
Aku menoleh sekilas padanya. Ada luka lama yang masih terasa, tapi juga ada secercah lega karena akhirnya ia menyadari letak kesalahannya. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya sebuah anggukan kecil. Biarlah waktu yang menentukan apakah maaf itu layak diberi sepenuhnya. Mertuaku akhirnya berbisik lirih. Suaranya serak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau kamu selama ini. Ia berhenti, menutup wajah dengan tangan. Tangis tertahan terdengar dari balik jari-jarinya. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan wibawa yang selama ini membelenggunya. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan dingin, "Tidak perlu berkata apa-apa, Bu. Saya sudah terlalu lama tahu bagaimana posisi saya di mata Ibu. Hari ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk meletakkan batas. Jangan pernah lagi merendahkan saya hanya karena penampilan, karena Ibu tidak pernah benar-benar tahu siapa saya." Kalimat itu menutup semua ruang untuk bantahan. Aku lalu berbalik, melangkah pergi dengan langkah tegap. Setiap langkahku seakan menggema, meninggalkan jejak kuat yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat aku mencapai pintu, aku berhenti sejenak, lalu menoleh sekali lagi. Saya bukan menantu yang sempurna, tapi saya juga bukan beban. Dan mulai hari ini, saya ingin keluarga ini belajar menghargai, bukan menghina. Setelah itu, aku benar-benar pergi, meninggalkan ruang keluarga yang kini penuh dengan rasa malu, sesal, dan kebisuan. Di luar, angin malam menyapa wajahku. Aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, merasakan beban di dadaku runtuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar merdeka dari belenggu kata-kata yang menyakitkan. Malam itu, aku tidak hanya memenangkan harga diriku. Aku memenangkan kebebasan, keberanian, dan kebenaran. Itulah kemenangan sejati, bukan karena aku merendahkan mereka kembali, tetapi karena aku berdiri tegak dengan kenyataan yang tidak bisa dipatahkan siapapun.